Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2B, Prodi Analisis Kimia, kelompok 8. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Reza Mulyawan selaku dosen pengampu mata kuliah kromatografi. Di sini kami akan membahas mengenai pembahasan jurnal yang berjudul Analisis Kuantitatif Isoflavon tempe secara cepat dan sederhana menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan sitometri. Sebelum penyampaian materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Amelia Rosa, yang kedua, Devia, yang ketiga, Muhammad Kiki, keempat, Najila Permatalisti, seri masih Nurmanti, dan yang keenam, Siva Nada Dwi Pratiwi. Presentasi ini membahas mengenai abstrak, pendahuluan, data pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya, penyampaian materi kepada teman-teman saya yang bertugas untuk menyampaikan materi, dipersilakan. Yang pertama, ada abstrak. Analisis kuantitatif isoflavon tempe secara cepat dan sederhana menggunakan KLT dan sitometri sudah selesai. Fase gerak sistem adalah kloroform, metanol, dan etilasetat dengan perbandingan 45:5:0,75. Kromatografi lapis tipis dilakukan pada plak KLT aluminium, mendaki jarak dari 1 liter sampel dilakukan 10 cm. Kemudian, plak dipindai pada 261 nanometer. Sebuah linear diperoleh hubungan 0,08 sampai 2 gram per spot dengan R sama dengan 0,9986. LOD dan LOQ isoflavon adalah 0,014 gram per spot dan 0,048 gram per spot. Genisten yang terkandung dalam tempe sebesar 0,151 plus minus 0,005% B per B. Untuk yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Tempe adalah makanan sumber protein nabati yang sudah lama dibuat oleh masyarakat Indonesia. Bahan utama pembuatan tempe adalah kedelai. Kedelai telah terbukti mempunyai banyak manfaat pada kesehatan. Isoflavon ditemukan dalam jumlah yang signifikan pada kedelai. Tempe kaya akan isoflavon antara lain genisten dan daidzen. Proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan isoflavon dalam tempe. Isoflavon kedelai terbukti berpotensi sebagai anti kanker payudara. Selain itu, isoflavon tempe mempunyai kemampuan menangkap radikal bebas dan menstimulasi produksi asam hyaluronat. Kemampuan isoflavon pada penyakit jantung diantaranya berguna bagi penderita hipertensi, arteriosklerosis, infrakardiak, dan hiperlipidemia. Isoflavon juga berguna untuk mencegah osteoporosis melalui mekanisme perikatan secara kuat dengan IR beta dan IR alpha. Berikut merupakan data hasil pengamatan kadar genisten dalam tempe. Pada kadar ekstrak 405,58 ppm, didapat ekstrak tempe sebesar 202,79 mg dengan hasil kadar isoflavon tempe sebesar 0,142% B per D. Untuk kadar ekstrak berikutnya bisa dilihat pada slide. Dengan didapat hasil rata-rata sebesar 0,151 dengan standar deviasi sebesar 0,005. Selanjutnya yaitu pembahasan. Metode kromatografi lapis tipis atau KLT digunakan untuk menetapkan kadar isoflavon yang terkandung dalam tempe. Fase diamnya adalah plat aluminium KLT dan fase geraknya adalah kloroform, metanol,
sama setat dengan perbandingan 45, 5, dan 0,75. Fase gerak menghasilkan pemisahan isoflavon. Campuran fase gerak dan jarak elusi 10 cm memberikan pemisahan terbaik dengan resolusi 1,57. Pemisahan yang baik jika resolusinya lebih besar dari 1,25. Berdasarkan scanning panjang gelombang yang dilakukan terhadap standar Genstein maupun sampel ekstrak tempe didapatkan panjang gelombang maksimum pada 261 nanometer. Penetapan kadar Genstein mempunyai persamaan linear yaitu Y 44,848X minus 353,46 dengan koefisien korelasi atau R yaitu sebesar 0,9986 dan R kuadrat yaitu sebesar 0,9973. Variabilitas metode dengan presisi intraday dan interday dalam sistem ini adalah 0,43% dan 2,38%. Kriteria penerimaan persen Kavi yang diterima dalam penelitian ini berdasarkan Horwitz yaitu kurang dari 8%, yang menunjukkan metode ini dengan presisi yang baik. Selanjutnya, akurasi menggunakan metode standar adisi. Recovery metode memenuhi syarat menurut Gonzalez dan Herrador pada tahun 2007. Kriteria penerimaan recovery metode adalah 90–107%. Ekstrak yang dihasilkan kemudian diuji menggunakan TLC scanner memperlihatkan bahwa di dalam sampel terdapat genistein. Hal tersebut dapat dipastikan dengan adanya peak 1 pada ekstrak yang mempunyai RF 0,51 sama dengan peak pada standar genistein. Penetapan kadar dapat dilanjutkan dengan melakukan 5 kali replikasi. Kadar isoflavon dalam tempe yang terhitung sebagai genistein adalah 0,151 plus minus 0,05% B/B. Berdasarkan jurnal lain yang menganalisis isoflavon dalam tempe dengan metode yang sama, yaitu menggunakan KLT dengan eluen yang sama namun dengan perbandingan yang berbeda. Panjang gelombang yang didapat tidak jauh berbeda, dengan panjang gelombang antara 250 dan 270 nanometer dalam metanol dalam jurnal lain. Sedangkan pada jurnal ini didapat panjang gelombang maksimal pada 261 nanometer. Hal ini menunjukkan uji isoflavon pada tempe yang menggunakan KLT terbukti efektif. Berikut adalah tabel ringkasan parameter validasi isoflavon tempe. Dapat dilihat dari slide. Next. Berikutnya kesimpulan. Metode TLC desintometrik merupakan metode yang cepat dan sederhana untuk menentukan kadar isoflavon dalam tempe. Kadar genistein dalam tempe dalam penelitian ini adalah 0,151% B/B. Next. Berikut adalah jurnal dari penelitian dari kelompok kami. Dapat dilihat dari slide. Sekian dari kelompok kami. Kami kembalikan ke moderator. Baiklah, sepertinya cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari bagi kita semua. Terima kasih dan maaf bila ada kurangnya. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.